Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang untuk teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Egya Mardika Bangun. Di sini saya sebagai mahasiswa Unsia. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen rantai pasok, di mana saya akan membahas analisis tentang pengaruh ekspor dan impor terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Di sini ada jurnal ya. Jadi saya akan menganalisis satu jurnal. Nah, dosen pengampu saya adalah Ibu Vika Febri Mulyati, Eskom Mkom. Oke, next. Tentang manajemen rantai pasok. Nah, apa sih manajemen rantai pasok ini? Nanti ada berhubungan ya tentang ekspor impornya itu. Jadi manajemen rantai pasok itu adalah atau supply chain management adalah proses mengelola aliran barang, jasa, informasi, dan keuangan secara menyeluruh mulai dari pemasok bahan baku hingga produk sampai ke tangan konsumen akhir. Nah, ini biasanya nih ketika memasok bahan baku pasti ada kekurangan atau ada kelebihan dari produknya, makanya adalah ada ekspor impor. Makanya di sini ada mengelola aliran barang maupun jasa, informasi, dan keuangan secara menyeluruh. Tapi di sini kita akan membahas tentang pengaruh dari ekspor dan impor terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kita lihat ya. Nah, di sini yang tadi saya sebutkan adalah pengaruh ekspor dan impor terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia ini dari 2014 sampai 2023. Penulisnya itu Bapak Ahmad Hoirul Toha dan Ibu Weni Restika Sari. Nah, sumbernya ini ada dari Independent Journal of Economic Universitas Negeri Surabaya. Ini nomor serinya dari DOI. Dan jurnal lengkapnya bisa dilihat dari linknya berikut ya. Kita lanjut. Nah, hubungannya dengan manajemen rantai pasok ini apa? Pertama adalah peran impor dalam rantai pasok, kedua adalah dampak ekspornya dalam rantai pasok, dan yang ketiga adalah kebijakan perdagangan dan rantai pasok internasional. Yang pertama kita bahas, peran impornya ini apa? Karena ketika kita mengimpor berarti ada sesuatu pasokan bahan baku yang tidak tersedia dalam lokal, makanya diimporlah bahan bakunya tersebut. Yang kedua adalah meningkatkan kapasitas produksi domestik. Di sini kita akan meningkatkan produksi domestik. Misalnya nih ya, dari kursi. Ketika produksi karet itu berkurang atau dari plastik itu berkurang, makanya itu diimpor dari luar negeri untuk menambahkan produksi domestiknya. Yang ketiga adalah memperlancar rantai pasok global dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Ketika barang baku itu jadi dari bahan kita mengimpor barang mentah dan dikelola di sini dan jadi barang jadi itu dapat memperlancar rantai pasok global dan juga mendorong pertumbuhan ekonomi dari suatu negara. Yang kedua adalah dampak ekspor dalam rantai pasok. Nah, ini ekspor itu adalah mengirim ke luar negeri ya. Jadi ekspor adalah ujung aliran barang dalam rantai pasok internasional. Nah, pengaruh negatifnya dari ekspor ini bisa disebabkan oleh hambatan logistik dan daya saing harga. Nah, ketika ada ekspor ini, kita sering bersaing dengan negara lain. Mana yang lebih murah, mana nanti ketika dikirim itu mana yang lebih dekat, mana yang lebih murah, itu akan bersaing. Yang ketiga adalah gangguan ekspor dapat menghambat distribusi dalam pertumbuhan ekonomi. Nah, yang tadi saya sebutkan kan, ketika kita mau ekspor banyak tapi tidak ada yang membeli, itu dapat menghambat distribusi dan pertumbuhan. Yang ketiga adalah kebijakan perdagangan dan rantai pasok internasional. Di sini kebijakan ini sangat penting dari pemerintah terkait ekspor impor, itu dapat mempengaruhi efisiensi dan stabilitas rantai pasok. Nah, kita bisa dengar ya kemarin itu ada isu di mana ketika kita mengimpor atau barang jadi itu ada TKDN, minimal ada komposisi di dalam negeri itu, barangnya itu harus ada dari dalam negeri. Nah, itu yang mempengaruhi ini ya, ekspor impor di internasional. Apalagi yang kedua, itu ketika ada di iPhone ya kita lihat kan, dia itu tidak memenuhi dari TKDN di Indonesia. Makanya ini mempengaruhi dari impor iPhone seperti itu. Yang kedua adalah hambatan seperti tarif tinggi dan proteksionisme menambah biaya dan risiko operasional. Tujuan penelitian ini dari jurnal ini adalah menganalisis pengaruh ekspor dan impor terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia selama 2014 sampai 2023.
Nah, metode penelitiannya ini adalah pendekatan secara kuantitatif dari datanya itu dari time series dari tahun 2014 sampai 2023. Sumber datanya itu dari BPS, Badan Statistik ya. Terus ada dari World Bank. Metode analisis ini secara regresi linear berganda. Nah, langsung. Jadi hasil penelitian ini adalah ekspor itu pengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, dan impor ini adalah pengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Kelebihan dari penelitian ini, dari jurnal ini adalah objek satu itu penggunaan data resmi dari BPS dan World Bank ini jadi terpercaya ya. Yang kedua adalah relevansi terhasil terhadap kebijakan ekonomi. Yang ketiga adalah metode regresi linear yang berganda yang tepat. Jadi metodenya ini sudah tepat ketika dilihat. Dan objek keempat ini data terbaru hingga 2023. Jadi dia rentang waktunya sangat panjang ya. Setelah saya melihat, kekurangan penelitian ini adalah variabel lain tidak dimasukkan. Misalnya dari investasi, konsumsi, barangnya seperti apa, ini kita tidak dimasukkan ya. Terus yang kedua adalah hanya menggunakan data kuantitatif, tidak menggunakan data yang lain. Seperti itu kan, ini variabelnya makanya sedikit. Yang ketiga adalah tidak memakai model ekonometrika lanjutan. Jadi dia cuma linear ya. Yang keempat adalah tidak dianalisis berdasarkan jenis atau negara asal impornya. Jadi kita tidak tahu nih barangnya, jasanya, atau eh, informasinya seperti apa. Ini tidak diurutkan. Jadinya mana yang paling banyak ekspor impornya seperti apa. Tapi data dari BPS eh, impor paling banyak di tahun 2003 adalah migas. Jadi konsumsi di Indonesia itu paling banyak adalah migas. Kenapa? Karena untuk logistik itu membutuhkan minyak dan gas ya, ketika untuk memproduksi suatu barang. Nah, saran penelitian lanjutannya itu menambahkan tambah variabel investasi, konsumsinya seperti apa, kebijakan moneternya seperti apa. Yang kedua adalah lakukan analisis kualitatif seperti wawancara, survei, dampaknya seperti apa ketika impornya seperti ini, kebijakannya seperti ini, itu kan dapat digunakan secara kualitatif. Yang ketiga adalah gunakan model lanjutan ECM atau VIR. Yang keempat adalah bedakan jenis impor dan ekspor berdasarkan sektor dan negara. Nah, tadi sektor migas, sektor pertanian, sektor kesehatan itu berbeda-beda ya. Jadi datanya biasanya ada gitu. Nah, ini adalah grafik dari 2014 sampai 2023, bisa dilihat ya. Bisa naik turunnya, dan ketika di tahun 2023 ini sempat menurun dari ekspornya ya. Nah, jadi ekspor itu berdampak negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Jadinya kita masih sedikit untuk mengekspor, tapi lebih banyak mengimpor. Nah, ini impornya ini tapi mendapatkan dampak positif ya, karena kan kita bisa mengelolanya menjadi bahan baku atau menjadi bahan jadi seperti itu. Nah, ini PDB-nya ini stabil di kisar 5%. Jadi kita lihat dan grafik pertumbuhan ekspor impor dan PDB per tahun ditampilkan. Sekian dari saya. Terima kasih, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.